Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Allahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Afwan, ini saya mau ngomong apa enggak tahu karena semuanya sudah disampaikan sama Ustadz kita, Ustadz Budi. Jadi ada sebuah ungkapan itu dalam ungkapan para penuntut ilmu, idza wajadal ma' batalat tayammum. Kalau air itu sudah ketemu gitu ya, maka tayamum sudah batal. Nah, saya ini barat tayamumnya, jadi saya sudah batal karena sudah ada air dari Ustaz Budi. Cukup ya. Nah, saya mohon maaf Ustaz, saya hanya ingin mengingatkan kembali ya tentang niat yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan kita, karena ikhlas itu sangat penting. Dengan kita bisa menghadirkan keikhlasan dalam semua aktivitas kita, terutama dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, kita akan dijauhkan dari kesesatan yang diusahakan syaitan untuk dibisikkannya ke dalam hati tiap-tiap manusia. Karena Allah sendiri mengatakan tentang perkataan iblis itu telah berjanji kepada Allah agar dia menyesatkan seluruh umat manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, iblis mengatakan illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas di antara mereka. Nah, kata mukhlas ini bentuknya bentuk objek, bukan bentuk subjek. Kalau bentuk subjek berarti orang yang berusaha untuk ikhlas. Tapi kalau mukhlas itu orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mendapat karunia keikhlasan. Artinya di sini ada dua hal yang harus kita pegang untuk bisa meraih keikhlasan. Yang pertama adalah kita tetap dituntut untuk mengusahakan dengan potensi yang kita miliki, sebagaimana tadi diterangkan oleh Ustadz kita, bahwa tiap-tiap manusia itu punya potensi gitu ya. Kita berusaha sekuat tenaga dengan semua potensi yang kita miliki untuk bisa menghadirkan keikhlasan. Ada usaha kita untuk ikhlas. Tapi di satu sisi kita harus menyadari bahwa ikhlas itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita berusaha yang Allah berikan kepada kita potensi-potensi itu, kita berusaha untuk meraih keikhlasan itu, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaruniakan keikhlasan kepada kita semuanya. Nah, dengan kita menjalankan dua hal ini, yang kalau kita renungkan ini kembali kepada ikrar yang selalu kita ucapkan dalam tiap sholat kita, yaitu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seruan iyyaka na'budu di hadapan Allah itu adalah usaha kita untuk mewujudkan keikhlasan, dengan kita berusaha semaksimal mungkin beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain atau bersama yang lain. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa untuk mencapai kesuksesan di dalam menegakkan keikhlasan tersebut atau ketauhidan tersebut adalah tidak ada jalan lain kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini perlu untuk kita perhatikan, sehingga kita berharap mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita keikhlasan. Kemudian yang kedua, ada sebuah surat yang insya Allah semua kita ini hafal gitu ya, yang kalau kita merujuk ke dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa surat ini merupakan surat yang senantiasa dibaca oleh para sahabat dikala mereka saling bertemu, entah bertemu di jalan atau bertemu di suatu pertemuan. Sering salah satu di antara sahabat yang bertemu ini akan
membacakan surat ini sebagai sebuah nasihat kepada yang lain. Saya yakin antum sekalian sudah tahu suratnya. Tahu suratnya surat apa? Surat Al-Asr. Ya, barakallahu fikum. Tidak ada hadiahnya, mohon maaf nih. Surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini surat yang terdiri hanya berapa ayat? Terdiri hanya 3 ayat ya. Hanya 3 ayat. Tapi kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, "Lau ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kan begitu ya. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan satu surat ya sebagai hujjah di sini adalah maknanya hujjah atau perintah Allah untuk ya manusia itu agar supaya menempuh jalan keberuntungan dan menjauhkan diri dari jalan kerugian dengan mentaati Allah, dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya dan seterusnya. Kalau tidak ada surat yang lain yang menerangkan tentang hal ini kecuali surat Al-Asr saja gitu, maka kata Imam Asy-Syafi'i lakafathum, niscaya surat itu sudah mencukupi mereka. Di dalam Quran surah Al-Asr ini pertama ya Allah membuka surat tersebut dengan sumpah Allah dengan menyebut makhluknya, wal asri. Wal asri demi masa atau demi waktu. Ya, kita tidak bicara mengenai perbedaan para ulama tentang makna al-asr, tapi intinya ya tidak keluar dari yang namanya waktu. Dan Allah bersumpah dengan nama makhluknya ini, yang pertama karena Allah itu fa'alul lima yurid, Allah itu berbuat sekendaknya gitu ya. Dan Allah tidak ditanya tentang semua perbuatannya, namun kita yang kelak akan ditanya. Kemudian yang kedua, para ulama menerangkan ketika Allah itu bersumpah dengan nama makhluknya, maka ini menunjukkan bahwa makhluk ini adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang agung, yang selayaknya untuk direnungi dan ditadabburi ya. Makhluk yang disebut dengan waktu ini. Kenapa Allah bersumpah atas nama waktu? Kita tahu bahwasanya manusia itu hidup di atas waktu yang Allah berikan ya. Waktu di dunia ini, di mana semua kebaikan dan keburukan terjadi di dalam waktu tersebut. Nah, seakan-akan ketika Allah bersumpah atas nama waktu ini, Allah memerintahkan kepada kita agar kita memperhatikan waktu yang Allah berikan kepada kita sebagai modal hidup kita untuk membekali ya, diri kita dengan banyak kebaikan di dalam menjalankan waktu tersebut. Ada sebuah ungkapan orang Arab mengatakan al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Idza lam taqta'hu qata'aka. Kalau pedang itu ya kau tidak patahkan, maka dia yang akan memenggal lehermu, kan begitu. Nah, ini adalah ungkapan yang kalau kita renungkan ini sangat menakutkan sekali. Ketika kita punya waktu hidup di dunia terus kita lalui dengan hal-hal yang merugikan kita, maka kitalah yang akan dipenggal oleh waktu itu. Ya, kita merugi besar dengan kehilangan waktu yang kita lalui dengan kesia-siaan. Ya, maka setelah Allah bersumpah atas nama waktu yang mengisyaratkan kepada kita untuk memperhatikan waktu sebagai modal utama kita, maka selanjutnya Allah mengabarkan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya al-insan manusia lafi khusrin benar-benar di dalam kerugian. Jadi di dalam ayat ini Allah memberikan penekanan-penekanan. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab ya, ada ungkapan-ungkapan di dalam bahasa Arab itu kalau diberikan penekanan berarti di situ terkadang ada penolakan terhadap apa yang disampaikan. Bahkan kalau ada sumpah yang disampaikan itu karena ada pengingkaran kepada kabar yang disampaikan. Misalnya kita menyampaikan kepada orang, di depanmu sekian meter itu ada lubang yang besar, tapi tertutupi oleh
tertutupi oleh rumput-rumput yang rimbun, maka kamu jangan lewat sana. Ada orang ngomong ngeyel, ndak ada itu lubang. Apa yang Anda lakukan demi untuk Anda memperkuat informasi ini supaya dia tidak terjerumus ke dalam lubang itu? Anda akan menguatkannya dengan sumpah. Wallahi saya ndak bohong. Gitu. Jadi ketika Allah bersumpah atas nama waktu, kemudian Allah mengabarkan satu informasi ditambahkan dengan penguat-penguat, ini agar supaya manusia itu benar-benar jangan mengingkari apa yang Allah kabarkan ini. Ya, jangan kau ingkari karena memang demikian kebenarannya. Apa yang Allah sampaikan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya ya benar-benar al-insan manusia. Di situ ada huruf alif lam. Ya. Alif lam ma'rifat ini yang belajar bahasa Arab tahu ya. Alif lam ma'rifat untuk menyebutkan al-jins, menyebutkan apa? Jenis. Bahwa yang dimaksud manusia di situ adalah seluruh manusia, tidak pandang bulu dan tidak pandang rambut gitu ya. Semua manusia. Yang mungkin rambutnya panjang, yang rambutnya pendek, yang enggak punya rambut gitu ya. Atau kulitnya putih, coklat, hitam, merah, biru. Ada biru, kulit biru ya? Tidak ada. Kulit putih. Ada manusia kaya, manusia miskin, manusia sehat, manusia sakit, semuanya. Ya. Menyebutkan apa? Semua jenis manusia itu masuk kategori kalimat al-insan atau kata al-insan. Benar-benar semua manusia itu lafi khusrin. Lam di situ lamut taukid untuk menekankan kembali. Benar-benar. Fi khusrin dalam kerugian. Kalau kita merujuk ke tafsirnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan makna la fi khusrin itu ay munghamisun fil khusri. Munhamis itu artinya tenggelam. Orang kalau sudah tenggelam di dalam air, itu tidak ada pada sisi-sisi tubuhnya kecuali semua diliputi oleh air. Artinya kalau orang itu munghamisun fil khusri, tenggelam di dalam kerugian, maka tidak ada pada sisi-sisi kehidupannya kecuali semuanya merugi. Ini menunjukkan bahwa jalan-jalan menuju kerugian itu sangat apa? Sangat banyak. Sangat banyak. Bukan banyak ya, tapi banyak. Harus ada taukidnya, penguatnya. Nah, setelah Allah mengabarkan ini, dan ini adalah kabar Allah mengenai jalan-jalan kerugian yang harus kita waspadai sebagai wujud kita untuk memanfaatkan waktu sebagai apa? Modal yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Maka setelah itu Allah memberikan kabar berita tentang jalan-jalan keberuntungan. Ya, Allah memperkecualikan ada orang-orang itu yang tidak dikategorikan sebagai orang yang merugi. Ya, kalau ada perkecualian berarti apa? Menetapkan apa yang disebutkan dan meniadakan segala apa yang bukan yang disebutkan, kan begitu. Sehingga betul-betul ada batasannya, ada hasarnya, apa hasar itu ya? Pembatasan. Artinya ya kalau pingin beruntung dari semua jalan-jalan kerugian tadi yang sangat banyak tadi, itu ya cuman ini jalannya, nggak ada yang lain. Nah begitu. Nggak ada yang lain. Apa itu? Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian saling nasihat menasihati ya di atas kebenaran dan saling nasihat menasihati di atas kesabaran dalam menetapi kebenaran tersebut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan empat sifat atau empat amal yang kalau kita perhatikan dan klasifikasi, dua amal yang pertama ini adalah shalihun li nafsihi. Bertujuan untuk menjadikan diri kita pribadi sebagai pribadi yang saleh. Iman dan amal saleh. Sedangkan dua sifat yang berikutnya, kita menjadi muslihun li ghairihi.
agent of change gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya. Tidak tahu benar apa enggak ini cara pengungkapan saya karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Menjadi agen perubahan, tapi perubahan yang menuju kepada kebaikan dan perbaikan untuk yang lainnya. Muslihun li ghairi. Memperbaiki yang lain. Dan poin-poin yang disebutkan oleh Allah ini berurutan. Tidak bisa diotak-atik harus ini yang di depan, ini yang di belakang, tidak bisa. Harus mengikuti stepnya yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita dalam ayat itu. Yang pertama kita harus beriman dulu. Membangun keimanan pada diri kita membutuhkan apa? Al-ilmu kan gitu ya. Membutuhkan ilmu. Kita perbanyak ilmu agama, kita ikhlaskan agama ilmu yang kita pelajari ini murni niatnya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari. Yang dengan itu akan menambah keimanan dan bisa membangun keimanan kita di atas kekokohan. Kemudian setelah iman baru kemudian amal soleh. Amal soleh ini sebetulnya bagian daripada keimanan, namun disebutkan ya secara tersendiri. Ini paling tidak ada dua alasan. Yang pertama adalah jika iman dan amal soleh itu disebutkan secara bersamaan, maka iman itu lebih cenderung kepada apa? Perkara yang diyakini oleh hati, sedangkan amal soleh itu lebih erat kaitannya dengan amaliyah zahir anggota badan. Kemudian alasan yang kedua adalah amal soleh disebutkan sedangkan dia adalah bagian daripada keimanan, menunjukkan pentingnya amal soleh bagi iman. Kedudukan amal soleh dalam iman ini sangat penting. Oleh karena itu para ulama ketika mendefinisikan tentang iman itu kan mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Perkataan dan perbuatan itu semuanya termasuk amal. Perkataan yang dimaksud adalah qaulul qalbi, perkataan hati, wa qaulul lisan, perkataan lisan. Kalau perkataan hati itu maknanya adalah keyakinan kita gitu ya. Iman kita, kepercayaan kita yang penuh kepada semua yang wajib kita yakini. Ya, di antaranya 8 rukun iman yang 6 itu ya. Mulai dari kita beriman kepada Allah sampai kepada takdir Allah SWT. Kemudian perkataan lisan, yaitu segala apa yang diperintahkan oleh syariat untuk kita ucapkan ya. Untuk kita katakan. Kemudian juga amalun, ada amalul qalbi, yaitu ibadahnya hati, bertawakal, takut, berharap, cinta kepada Allah, baik sangka kepada Allah dan seterusnya. Wa amalul jawarih, dan amal perbuatan anggota badan. Kita melaksanakan ibadah sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Nah, setelah kita menjalankan semua itu, maka kita shalihun li nafsihi. Jadi orang yang telah memperbaiki diri sendiri. Ternyata ya, setelah kita menjadi orang yang saleh itu belum cukup menjadikan kita beruntung. Belum cukup menjadikan kita sebagai orang yang selamat dari kerugian. Ternyata Allah menginginkan kita untuk menjadi orang yang mengamalkan 2 amal berikutnya, yang itu akan mengantarkan kita sebagai muslihun li ghairihi. Nah, begitu. Sehingga soleh untuk diri sendiri tidak cukup. Ya, minimal bisa mengajak keluarga. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anggota keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan alhamdulillah kita di sini, kita semuanya tergabung dalam sebuah yayasan yang bertujuan untuk salihun li nafsihi wa muslihun li ghairihi. Nah, maka ini merupakan kenikmatan yang besar seperti tadi telah disampaikan oleh guru kita yang mulia, bahwa menolong agama Allah itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah gitu. Ya. Yang kemudian setelah kita menolong agama Allah, Allah akan memberikan reward yang luar biasa kepada kita.
dengan keistiqomahan, keteguhan, ya, dan seterusnya ini, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya kita butuhkan kan begitu. Kita membutuhkannya. Sehingga menolong agama Allah itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dituntut untuk menjadi orang yang sabat, kokoh di atas agama. Nah, salah satu jalan untuk meraih kekokohan di atas agama, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi, menolong agama Allah adalah merupakan kebutuhan. Nah, sholihun li nafsi wa muslihun li ghairihi, ini adalah salah satu upaya untuk menolong agama Allah. Dengan memperbaiki dulu diri kita pribadi, kemudian menjadi orang yang berusaha menularkan nilai-nilai kebaikan dan perbaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, Allah mengatakan watawasau bil haq. Tawasau itu saling nasihat menasihati, saling berwasiat. Yang namanya saling nasihat menasihati itu minimal harus berapa orang? 2 orang. Yang satu memberikan nasihat, yang satu menerima nasihat. Berarti di sini ya tidak bisa dong kita jadi orang itu soleh secara personal. Butuh apa? Kita mengajak orang lain pun untuk menjadi bersama-sama kita memperbaiki diri, kan begitu. Tawasau bil haq, ya, menyampaikan ilmu, berdakwah. Kemudian watawasau bis sabr, saling memotivasi satu dengan yang lain di atas kesabaran. Karena manakala kita menegakkan dakwah ini, itu pasti apa? Butuh sabar. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengabadikan perkataan Luqman kepada putranya. Wahai putraku yang aku cintai, tegakkanlah salat, perintahkanlah manusia itu untuk berbuat ma'ruf dan cegahlah manusia dari perbuatan mungkar, dan bersabarlah kamu dalam menjalankannya. Kenapa diperintahkan sabar? Ya mesti apa? Sebagai sunnatullah dalam hal ini akan kita dapati hal-hal yang memang kita membutuhkan kesabaran. Karena kita ini menyampaikan sesuatu yang apa yang kita sampaikan itu akan mengena kepada hati manusia yang bermacam-macam bentuk dan karakter sifatnya. Ada orang itu yang hatinya itu seperti tanah yang mudah menyerap air. Ada hati manusia itu yang kering, kerontang, yang tidak baik dalam menyerap air. Ada yang kemudian di tanah hatinya itu ada cekungan-cekungan yang bisa menampung air tapi tidak bisa menyerapnya. Sehingga macam-macam gitu. Nah, tentu di sini kita membutuhkan sabar, dan sabar itu dibangun menurut ayat ini dengan tanasuh, dengan adanya saling nasihat menasihati, tawasau tadi. Artinya kalau kita ingin sabar, kita juga butuh motivasi dari orang lain untuk membuat kita sabar. Makanya ketika seseorang itu ditimpa musibah dengan adanya kematian salah seorang anggota keluarganya, disunnahkan bagi orang-orang di sekitarnya untuk melakukan takziah. Apa tujuan takziah itu? Adalah yang paling utama adalah untuk memberikan motivasi kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan orang yang dia cintai. Ini menandakan bahwa sabar itu butuh orang lain, butuh adanya penyemangat dan pemberi motivasi. Nah, mudah-mudahan kita di sini saling memotivasi di atas kebenaran dan kesabaran, dan juga memotivasi yang lain untuk menegakkan kebenaran dan menetapi kesabaran. Ya, sekali lagi ya, kita seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tergabung dalam sebuah yayasan dakwah yang di dalamnya kita menegakkan jalan yang mengantarkan kita kepada kehidupan yang beruntung dan menjauhkan kita dari jalan-jalan yang menyesatkan dan merugikan kehidupan kita, yaitu jalannya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, salihun li nafsihi
dan jalannya orang-orang yang senantiasa saling nasihat menasihati di atas kebenaran dan menetapi kesabaran, ay muslihun li ghairi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin nanti ya saya butuh koreksi dari Ustadz Budi atas apa yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini enggak banyak salahnya gitu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa rafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.